Ini resiko jika kadar air itu terlalu berlebih. Nanti mebelnya itu bisa meletot guys. Sudah meletot nanti gampang patah. Konstruksinya hancur, gampang jamuran, gampang dimakan rayap. Wah, susah kan guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Kang Mebel Jepara Art Funicraft. Nah, di video kali ini kita akan membalas komen, dan banyak sekali yang komen tuh, cara mengukur kadar air kayu yang akan dibuat furnitur. Nah ini guys, ini ada MC atau ini alat untuk mengukur kadar air kayu. Nah, bagaimana ini cara fungsinya dan cara penggunaannya? Tonton terus video ini sampai habis. Sebelum kita review alat ini ya, nah kita perlu tahu itu kadar air itu maksudnya apa, terus fungsinya apa, dan bagaimana reaksinya jika kadar air itu berlebih di dalam kayu, terutama jika diproduksi untuk furnitur. Sesuai namanya guys, kadar air berarti ada kandungan air yang ada di dalam kayu. Kayu kan berasal dari pohon yang hidup guys, jadi pohon itu kan tetap selama hidupnya itu kan menyerap sari-sari makanan, mineral, air yang terkandung di dalam tanah, dan itu mesti dihilangkan guys, atau paling tidak kita kurangi sampai dalam kadar tertentu yang cocok untuk kita produksi jadi sebuah furnitur. Jadi furniturnya nanti itu lebih aman, tidak gampang retak, tidak gampang jamuran, dan lebih awet guys. Konstruksinya juga lebih fix, tidak gampang goyah, lebih presisi. Ini resiko jika kadar air itu terlalu berlebih. Nanti mebelnya itu bisa meletot guys. Sudah meletot nanti gampang patah. Konstruksinya hancur, gampang jamuran, gampang dimakan rayap. Wah, susah kan guys? Terus untuk cara menurunkan kadar air gimana gitu kan? Nah, kalau untuk menurunkan kadar air itu banyak sekali metodenya guys. Paling pertama dan utama itu tetap pakai oven. Nah, oven itu bisa pakai oven bakar maupun oven steam atau oven uap. Bisa juga dengan perebusan guys. Nah, kalau untuk perebusan ini agak unik ya, agak aneh gitu kan, dimana kayu itu harus direbus dalam suhu yang sangat panas. Nanti kan tuh pori-porinya membuka guys. Nah, ketika pori-pori membuka itu, kadar air yang terkandung di dalam kayu itu akan keluar bersama air yang panas tadi. Itu cukup efektif. Terus kalau kayu itu kan berarti punya standar atau kadar MC yang berbeda. Bener, kemarin juga ada yang tanya seperti itu. Kadar air atau MC dari kayu jati misalnya, itu kan paling enggak 11 sampai 12. Misal kayu mahoni itu mungkin 10 sampai 12. Terus ada kayu sungkai yang mungkin bisa 8 sampai 10 kadar airnya. Nah, kita sebagai produsen mebel ya guys, ya harus bisa mencapai di angka itu. Kalau enggak, nanti resikonya itu sangat besar. Terutama ketika nanti barang sudah di finishing, ternyata itu finishingnya nggak bisa merekat dengan sempurna. Belum nanti jangka panjangnya itu mebel dipastikan tidak awet guys. Kalian ya misal mau beli itu harus paham guys, terutama kadar airnya atau kadar MC di kayunya itu. Kenapa? Nah, kita sudah jelaskan. Misalnya teman-teman mau lihat cara membeli furnitur yang benar itu kan, nanti bisa dilihat di pojok kiri atas. Itu ada video cara membeli furnitur dengan benar. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu beli mebel itu jadi apa ya, tersesat gitu kan, karena mebel itu investasi guys, jadi harus hati-hati terutama untuk kayunya. Kalau standar produksi kita ya guys, itu ada oven yang untuk barang komponen, atau misal dari kayu itu atau pohon itu kita belah, nanti kita oven sebelum kita kerjakan buat komponennya.
Dan yang kedua, itu oven ketika barang udah jadi guys, misal seperti ini. Nah itu kan kita pastikan dulu sebelum kita finishing, kita ukur kembali kadar MC nya guys. Kalau kadar MC nya masih tinggi, kita nanti oven lagi. Cuman ovennya ini sifatnya oven yang minor ya, artinya tidak besar gitu kan. Jadi oven ini hanya untuk memastikan kadar air itu bisa turun, yang fungsinya itu untuk mempermudah nanti proses finishing. Mumpung ada contoh lemari yang sudah jadi, ini kan mau kita finishing. Nah kita ukur dulu MC nya guys. Ini ada alat ukur MC ya, yang sering kita pakai. Ini pakai scanner ya. Jadi kita ini kan read. Terus di sini guys, kita udah kasih clue ya, itu 40 mahoni, 55 jati. Berarti kita set holdnya dulu. Udah 55 ya guys ya. Kalau 55 berarti kan ini jati, cocok untuk kayu ini. Nah kita read aja di sini. Masih 15 guys. Padahal lemari ini itu sudah kita oven. Ini karena musim penghujan ya, kita ambil di awal tahun baru ya ini ya mas ya, di Januari 2023. Ini curah hujan yang sangat tinggi, itu juga pengaruh kayunya guys. Meskipun udah di oven, itu pengaruh lingkungan itu atau pengaruh suhu sekitar itu sangat besar. Tadi 15 ya, kita ukur lagi mas ini. Mungkin cari lagi. Ada yang 16 juga di sini. Nah, gitu kan. Terus ini 16 juga. 16. Ini masih agak tinggi guys. Terus kita ukur di sini guys. Nah, di sini 13. Kelihatan ya 13. Terus kita ambil di sini. Itu lagi 17 guys. Ini memang pengaruh di kondisi cuacanya sangat ekstrim. Tapi nanti kalau ini kena panas, itu kan misal kita keringkan sebentar di sinar matahari atau kita masukkan ke oven yang untuk finishing tadi, itu pasti berkurang banget gitu kan, karena memang kayunya ini sudah di oven sebelumnya. Nah ini guys, kita punya oven yang memang kita sediakan itu berdekatan dengan proses finishing. Ini nanti kan saya udah ngomong ya, kita ada oven yang untuk sebelum kita proses finishing atau kita memastikan barang yang jadi tadi benar-benar MC nya itu bisa berkurang. Kita buka ya guys ya. Nah guys, ini kita udah buka ya. Kita cuman pakai batu bara, enggak kita bakar dalam oven yang gede ya, karena memang oven yang gede itu memang dikhususkan untuk pengopenan papan atau barang yang masih mentah untuk jadikan komponen. Kalau untuk finishing kita pakai bahan batu bara aja udah cukup. Kita ukur berapa mebel yang sudah masuk dalam oven ini guys. Ini lumayan panas guys di sini, jadi nah ini deket sama batu bara ya. Kita ukur ya, ini yang udah masuk ke oven sini. Jadi kita ukur, pastikan spisisnya dulu 55 sama seperti tadi. Kita ukur kembali. Nah ada 13, berarti masih perlu waktu agak lama di sini. Ini 13, ada yang 12 itu udah masuk ya, ada beberapa yang udah masuk, ada yang 9 juga. Nah ini ada yang 14, jadi memang belum rata ya. Fungsinya di blower kayak gini guys, nanti kan di sini ada kipasnya nanti kan, jadi itu memutar udara panas yang ada di dalam oven ini. Ini sangat panas sekali di sini ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi papan atau top table meja ini masih perlu kita oven mungkin sehari atau 2 hari, itu udah siap kita proses finishing. Gimana guys, sudah cukup jelas ya penjelasan tentang kadar air tadi. Kalau alat MC ini itu nanti bisa dibeli secara online tuh ada, atau mungkin di toko-toko penjualan bahan-bahan mesin ya, itu ada. Terus untuk jenisnya itu banyak sekali guys. Ada yang kalau ini kan pakai scanner ya, nah Lignus scanner. Ada juga nanti itu yang pakai tusuk. Nah kalau pakai tusuk itu biasanya lebih akurat. Kalau yang model kayak gini scanner itu yang lebih modern, jadi tinggal ditempel aja, nanti dia bisa scan
di kedalaman kayu tertentu ya, jadi dia langsung bisa detek itu berapa kadar airnya. Cukup sekian ya guys ya video kali ini. Pokoknya kalian jika punya pertanyaan komen saja, sebisanya kita akan menjawab atau kita akan membalas dan kita bikin video atau konten di berikutnya gitu ya guys ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga kunjungi sosial media kita guys, di Instagram @mebelJepara atau di TikTok @mebelJepara. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.